Recording on, kita bahas untuk IT Project Management selanjutnya pada pertemuan ke-13. Kali ini kita akan bahas tentang Project Stakeholder Management. Agendanya ada key konsep dari Project Stakeholder Management, yang satu lagi proses dari Project Stakeholder Management. Yang pertama, kita identify dari stakeholder tersebut. Jadi, stakeholder adalah individual atau grup dari sebuah individual yang memiliki efek terhadap ataupun berpengaruh terhadap proyeknya, dan bisa jadi dia memiliki efek terhadap proyek itu baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ini memiliki perceive dari dirinya sendiri ataupun terhadap efek terhadap proyek yang sedang berlangsung. Dan stakeholder ini juga biasanya concern terhadap goals dari proyek tersebut. Dan untuk key konsep selanjutnya, setiap proyek itu memiliki stakeholder yang bervariasi ability-nya, kemampuannya, dan memiliki pengaruh terhadap proyeknya. Untuk studies-nya secara highlight itu memiliki tingkat pentingnya terhadap pendekatan yang terstruktur akan adanya identifikasi, prioritas, dan engagement dari stakeholder yang ada, dari semua stakeholder. Dan proses dari identifikasi dan engagement ini untuk stakeholder tersebut adalah untuk agar adanya project charter yang bisa di-approve. Terus trend dan emerging practice-nya adalah yang pertama mengidentifikasi dari semua stakeholder secara inklusif dan memiliki keterbatasan tertentu. Sedangkan yang kedua itu memastikan tim membernya terinvolve ataupun memiliki concern di dalam proyeknya, dan stakeholder engagement dalam stakeholder engagement activities. Lalu consulting ataupun sebuah proses konsultasi adalah impacted stakeholder yang paling penting dari konsep co-creations. Untuk tailoring konsiderasinya, yang pertama stakeholder diversity, yaitu variasi ataupun perbedaan-perbedaan dari setiap stakeholder yang ada. Lalu yang kedua adalah complexity dari stakeholder relationship, dari hubungan stakeholder. Lalu yang ketiga ada communication technology. Untuk pertimbangan akan adanya agile atau di dalam adaptive environment, yang pertama agile method mempromot secara agresif dan transparan, dan bagaimana itu akan diakselerasi sharing informasinya secara cepat, dan agar tidak ada misalignment dan tidak adanya dependensi ataupun isu lainnya. Dependensi dalam artian keterhubungan yang tergantung gitu. Sedangkan untuk untuk prosesnya tersebut adalah memerlukan require dari stakeholder yang engagement yang secara aktif, dan partisipasinya juga akan mudah dalam hal untuk memfasilitasi secara waktu maupun produktif yang discussions, yaitu diskusi yang produktif dan untuk menghasilkan decision making. Lalu project stakeholder management proses ini hampir ada di setiap proses grup kecuali di closing proses grup. Yang pertama ada di initiating proses, yaitu berupa identify stakeholder, ada di planning proses group, yaitu berupa plan stakeholder engagement, ada di proses executing proses group, yaitu manage stakeholder engagement, ada di monitoring dan controlling proses group, yaitu monitor stakeholder engagement, dan terakhir ada di closing proses group. Untuk identify stakeholder, tujuannya adalah sebuah proses untuk identifikasi stakeholder di dalam proyek, di mana hal itu merupakan esensi untuk mengidentifikasi semua stakeholder dari proyek secara reguler. Lalu manfaatnya adalah untuk mengenable dari project team untuk identify fokus yang sesuai,
terutama untuk engage dari setiap stakeholder maupun grup dari stakeholder yang ada. Kapannya? Itu secara periodik jika selama di project tersebut dan jika diperlukan. Adapun untuk identify stakeholder, yang pertama ada input, yaitu project charter, business document, project management plan, project document, agreement, enterprise environmental factor, ada organizational process asset. Lalu tools dan tekniknya ada expert judgment, data gathering, ada data analysis, ada data representation, ada meeting. Lalu untuk outputnya, yang pertama ada stakeholder register, change request, project management plan, project document update. Untuk selanjutnya proses identifikasi stakeholder, yang pertama harus diketahui ada data representations, adalah sebuah metode untuk mengkategorikan dari stakeholder yang ada dan itu akan membantu pada tim untuk membangun dari hubungan dengan hasil dari identifikasi stakeholder tersebut. Lalu ini jika dilihat dari grafik ini berdasarkan interest dan berdasarkan power, yaitu berpengaruhnya terhadap project itu, ada monitor, ada keep informed, ada manage closely, dan ada keep satisfied. Dan stakeholder lainnya merupakan representasi dari model yang bisa digunakan dengan secara power, yaitu grid influence-nya, ada stakeholder cube, ada influence atau impact grid-nya atau table dari impact-nya, dan silence dari modelnya. Untuk identify stakeholder selanjutnya ada stakeholder register, yaitu sebuah dokumen yang melist semua stakeholder yang secara bersama-sama akan requirement tersebut dan ekspektasinya termasuk level dari engagement-nya. Dan setiap stakeholder itu ada dokumen-dokumen yang sangat sensitif yang berhubungan dengan stakeholder register. Di antaranya yang pertama ini ada table untuk stakeholder register. Yang pertama ada misalnya namanya Paula Johnson. Role-nya adalah project sponsor. Tipenya internal, communication preference-nya, meeting, email, expectation-nya on time, on budget, high quality deliverable, lalu engagement level-nya ada supportive, ada classification, manage closely, lalu selanjutnya ini yang keep turn, itu role-nya supplier, tipenya eksternal, communication-nya lebih prefer email dan phone, lalu ekspektasinya on time payment, lalu engagement levelnya dia lebih netral, dan klasifikasinya keep satisfied. Lalu untuk selanjutnya ada di plan stakeholder engagement. Plan stakeholder engagement secara tujuannya adalah sebuah proses untuk mendevelop pendekatan-pendekatan untuk menginvolve atau mengikut sertakan dari stakeholder berdasarkan kebutuhannya, ekspektasi, interest-nya, ataupun tingkat ketertarikannya, dan potential impact dari project-nya. Benefitnya sendiri adalah untuk memprovide action plan dan terhadap interact-nya secara efektif dengan stakeholder yang ada. Kapannya? Secara periodik, selama project itu berada dan selama diperlukan. Untuk plan stakeholder engagement, input tools dan tekniknya, inputnya ada project charter, project management plan, project document, agreement, EF, dan OPA. Tools dan tekniknya ada di expert judgment, data gathering, data analysis, decision making, data representation, meeting. Adapun untuk outputnya yaitu berupa stakeholder engagement plan. Stakeholder engagement plan ada dokumen yaitu bernama Stakeholder Engagement Assessment Matrix. Itu bisa digunakan sebagai dokumen terhadap level yang saat ini akan stakeholder engagement level dan level yang diinginkannya. Contohnya, stakeholder yang pertama, apakah dia unaware, current, lalu resistance, neutral, supportive, desire-nya, lalu leading. Nomor 17, Plan Stakeholder Engagement. Stakeholder Engagement Plan adalah sebagai bagian dari Project Management Plan untuk mengidentifikasi secara strategi dan action untuk mempromosikan stakeholder productive involvement
agar dia secara masuk terhadap ikut serta dalam hal project decision making dan eksekusi. Selanjutnya di mekanisme executing ada manage stakeholder engagement. Tujuannya adalah sebagai proses untuk mengkomunikasikan stakeholder dan make sure ekspektasinya itu memenuhi atau tercapai, dan mencari mengalamatkan atau mendapatkan semua isu yang ada, dan tetap mempertahankan stakeholder support-nya dan tingkat interest-nya terhadap proyeknya yang berdasarkan dari rencana atau plan. Manfaatnya adalah untuk allow dari project manager agar meningkatkan support dan minimize dari resisten akan terhadap project stakeholder. Lalu kapannya itu selama project itu berlangsung. Manage stakeholder engagement, inputnya itu project management plan, project document, agreement, EF, dan OPA. Tools dan tekniknya ada expert judgment, communication skill, interpersonal dan team skill, ground role dan meeting. Outputnya ada change request, project management plan update, project document update. Lalu interpersonal dan team skill. Interpersonal dan team skill bisa juga digunakan sebagai proses untuk conflict management, cultural awareness, negosiasi, observation atau conversations, dan political awareness. Lalu manage stakeholder engagement, yang pertama ada isu log. Isunya itu bisa meningkat jika terhadap stakeholder selama proyek yang berlangsung. Dan isu log ini akan diupdate setiap kali ada isu baru dan isu yang sudah di-resolve atau sudah diselesaikan. Sedangkan untuk change request itu bisa didapatkan berdasarkan dari request selama stakeholder management prosesnya. Lalu untuk reason ya, alasan dari perubahan itu bisa diantisipasi, bisa dikoreksi, maupun new requirement lainnya dari stakeholder. Sedangkan project stakeholder management proses yang terakhir yaitu di monitor control, yaitu berupa monitor stakeholder engagement. Nah, monitor stakeholder engagement tujuannya adalah proses untuk memonitor stakeholder hubungannya, komunikasinya, dan engagementnya di tiap level engagementnya, dan membuat perubahan dari engagement strategis dan rencananya jika diperlukan. Adapun benefit atau manfaatnya adalah untuk maintain atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari stakeholder engagement aktivitas dan proyek yang tergabung dalam environment perubahannya. Kapannya itu selama proyek itu berada. Nah, untuk input tools dan tekniknya, yang pertama inputnya adalah project management plan, project document, work performance data, EF, dan OPA. Untuk tools dan tekniknya ada data analysis, decision making, data representation, communication skill, interpersonal dan team skill, dan meeting. Untuk outputnya ada work performance information, change request, project management plan update, dan project document update. Lalu 5 kunci dari active listening teknik. Yang pertama, pay attention, itu memberikan perhatian. Lalu show that you are listening, tunjukkan jika Anda mendengarkan. Lalu provide feedback, memberikan masukan terhadap saran di dalam agar proyek itu sesuai dengan target dan on goal. Lalu defer judgment, mengurangi dari judgment yang ada. Lalu respon appropriate, lalu memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ini ada Badley dan James model of political awareness. Yang pertama adalah Clever, Fox, yaitu caring and reading, yaitu wise, owl. Lalu Donkey, yaitu inept. Lalu Sheep, yaitu innocence. Dan ini reading adalah skill untuk understand the world around them. Dan caring adalah skill untuk understand their internal world. Oke, terima kasih. Ini adalah materi untuk project stakeholder management kita. Ada sesi yang ke-13. Recording akan saya off.
Terima kasih.